Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang lainnya. Selamat bertemu lagi dengan kami Jari Bowi. Kali ini kami akan bercerita tentang pengalaman horor. Apa itu horor apa? Horor yang pernah kami alami ya, ini kurang lebih kejadiannya tahun 2000 berapa ya, 2017 apa 16 apa 18. Jadi kisahnya waktu itu ini sih ya di keluarga saya ya, itu adik saya kan dari habis ngejemur baju apa balik masuk terus suaminya kan ada tuh, dia bilang terus tangannya gini kayak orang nari Bali. Ditanya, kamu ngapain gitu? Nggak tahu ya, ini tangan aku jalan sendiri, nggak bisa ditahan, jalan gini nyamperin suaminya. Mau nyekek suaminya, maksudnya pegang, wah nggak beres ini, ada dipegang tuh, kamu siapa katanya. Mas suaminya kan kebetulan dia juga punya ngerti dikit soal gitu-gituan lah, dalam tanda kutip ya. Akhirnya dibaca-bacain tuh malakinya, tapi malah cuman aku tidak takut kata gitu. Kamu siapa kan gitu. Akhirnya dia cuma ngomong, akhirnya temen sama adik saya telepon itu Mas Toto lah sebut aja. Akhirnya dipanggil tuh Mas Toto datang ke rumah. Terus dia ngeliat langsung, wah udah merawas gitu sama dia. Terus diobatin tuh, itu dibaca apa gitu sama dia, kamu siapa gitu. Saya dari ini kali gitu. Mau ngapain kamu masuk ke dia? Saya mau nyelakain gitu. Nggak boleh. Si Ali ini lagi ngobatin istrinya. Nah, Mas Toto datang. Udah, Li, ini sama si Toto tanya itu, kamu siapa kata itu. Saya ini. Kamu ngapain masuk ke dia gitu? Saya diperintah kata gitu. Diperintah oleh siapa? Oleh R kata gitu. Dari sono, dari kota G katanya. Nggak boleh kata gitu. Kamu keluar gitu. Akhirnya sama Mas Toto tuh dipaksa tarik keluar tuh yang masuk ke badan itu, ke badan adik saya. Wah, istri saya ngeliat tuh, istri saya takut, dan saya bilang jangan takut, tidak baca surat anak supaya kursi aja. Terus lagi Mas Toto narik yang itu keluar, rupanya dukun santetnya datang. Dukun santetnya itu tapi ya namanya gitu ya, mungkin pakai ilmu gaib, nggak kelihatan. Si suaminya si Ali ini lagi tuh mau ngobatin juga, dia udah
pakai ajian kulhu geni itu. Tapi dukunnya udah si Toto ngeliat berdiri dekat sana udah megang pedang gitu. Itu walaupun kata Toto itu gaib, tapi kalau pedangnya disabetin kena ya kena. Orang dia pernah berhadapan sama dukun itu waktu dia nolongin orang di Tangerang tuh, orang dukunnya itu juga. Makanya begitu si Toto ngeliat ya, kamu lagi kata gitu, ngapain kamu ganggu keluarga saya? Lah kamu itu ngapain kata, ikut campur urusan saya lagi. Ini keluarga saya, kamu nggak boleh ganggu. Terus Mas Toto gini, kamu ini udah sering buat jahat orang ya kata gitu. Udah. Akhirnya dukunnya itu kabur, langsung kabur. Wes mabur, takut ya. Soalnya Mas Toto katanya di belakangnya berdiri Prabu Siliwangi, takut, jadi melarikan diri punya. Terus ngobatin sama Mas Toto tuh, ngobatin adik saya, katanya nggak tahu santet apa di dalam tangannya itu ada kelabang katanya. Kelabang itu jalan-jalan di dalam. Nah, narik kelabangnya ini kata gitu. Sama Mas Toto ditarik tuh kelabangnya. Pokoknya di dalam tangan akhirnya bisa ditarik, dimusnahin sama Mas Toto. Udah, terus adik saya sadar, tanyain kenapa, nggak tahu. Tarik tuh kelabangnya dibakar, dimusnahin deh tuh, nggak tahu pakai apa, kok saya nggak ngerti dah soal gitu-gitu. Udah, terus habis itu jabatin sama Mas Toto, terus langsung dipagar lah biar nggak bisa nyerang lagi. Soalnya katanya ini masih ngincer aja katanya orangnya. Akhirnya dipagar, dibersihin. Cuman Mas Toto ya bilang begitu, segala sesuatu tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berlindunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan menjalani semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di dalam Quran kan juga ada surat-surat penolak kejahatan makhluk tuh, dari surat Kulhu, Falak, Anas, ayat Kursi. Itu kan surat-surat ampuh untuk perlindungan diri. Nah, kata Mas Toto, tiap selesai sholat suruh dibaca itu. Jadi insya Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya, segala bala, bencana, segala kejahatan, baik yang dilakukan oleh jin, setan, dan manusia. Itu yang Mas Toto katakan. Dia bilang pokoknya satu, ingat Gusti Allah, sebab dialah sumber segala kekuatan. Dia yang maha melindungi, asal kita minta perlindungannya. Jadi jangan tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang menyesatkan. Jadi itu dulur-dulur. Ceritanya tadi tentang episode waktu Mas Toto nolongin itu. Intinya ya itu, kita berlindung dari kejahatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada orang yang pintar ngobatin, itu cuma perantara. Pas sudah gitu, itu apa, kata Mas Toto ini rumahnya harus bersihin dulu katanya, energi negatifnya biar pada pergi.
Nah, dia bilang energi negatif itu, dia bilang ini di ruangan sana ada ini, ya udah di bersihin aja masuk, saya bilang gitu. Jadi sama dia dibuang-buangin, kecuali penghuni aslinya. Penghuni aslinya itu ibaratnya udah penghuni aslinya memang udah ratusan tahun ada di situ, nggak mau dia pergi ya, cuman dia bilang ya udah hidup masing-masing, tidak saling ganggu. Nah udah itu akhirnya nggak saling ganggu, pokoknya sama-sama makhluk Allah ya hidup berdampingan gitulah. Kita juga nggak ganggu dia, dia juga nggak bakal ganggu kita. Nah di depan tuh ada di daerah Wijaya Kusuma sini ya, Kelurahan Wijaya Kusuma. Kata menurut Mas Soto daerah situ itu, nah, jadi di daerah kami itu, daerah tempat tinggal kami itu kebetulan daerah situ adalah daerah persinggahan katanya. Jadi makhluk-makhluk astral dari mana-mana itu sering pada singgah di situ. Ya cuman singgah doang, singgah pada pergi lagi. Nah, di situ juga di belakang ada rawa. Nah, konon katanya itu kerajaan ular siluman katanya. Nah, menurut Mas Toto begitu, itu belakang tuh kerajaan ular katanya. Sama ada rajanya katanya. Nah pernah ini kejadian, teman saya ini mancing di rawa. Nah, ada ular lewat di depan dia. Ularnya paling segini, bisa telunjuk gini, panjangnya segini. Sama dia diituin, pakai pancingan di cungkil. Nah, ularnya ngejebur rempang. Nah malamnya teman saya ini katanya malamnya nggak bisa tidur, badannya panas. Nah, akhirnya istrinya itu bilang ke Mas Soto lah, Mas Soto datang ke rumah teman saya. Dia bilang badannya panas kayak gini, lu ngapain katanya tadi? Mancing katanya sore-sore tuh di rawa belakang. Wah, itu lagi mancing ada ular aja katanya. Iya kata itu. Terus lu apain? Kepancingan dicongkel gini kecemplung ular. Waduh. Itu nggak tahu itu si raja ularnya. Kerajaan ular itu rajanya itu. Lah dia rajanya marah, mau dibawa itu teman saya sama dia. Mau dibawa, tapi Mas Soto terus ngelihat raja ular dari itu sama dia dihadang tuh. Mau ngapain kamu kemari kata gitu. Itu manusia kata kurang ajar gini-gini lagi kan, jangan nggak tahu kan kamu nggak apa cuma dorong kecemplung doang. Ini raja ular marah tuh. Oh kamu berani lawan saya. Nggak tahu Mas Soto berani lawan, ularnya lari tuh. Lari ke rawa, kan rawa ada jalan tembus ke sono, jalan ya ukuran 4 meter gitulah jalannya. Dikejar sama Mas Soto tuh. Woi jangan lari, dikejar. Nah, Mas Soto cabut keris, ularnya itu matanya ditusuk pakai keris. Jadi badannya ular, kepalanya orang gini. Nah, terus ularnya kabur karena kalah bertarung. Akhirnya ularnya kabur tuh dengan nongol-nongol lagi. Cuman di dekat rawa Mas Soto cuman teriak-teriak, awas kata itu kalau kamu berani gangguin lagi teman saya,
coba aja katanya gitu. Nah udah, terus dari situ terus dia balik lagi ke rumah teman saya, mau teman saya, lu jangan mancing di rawa itu lagi katanya, orang ularnya dendam sama lu tuh berarti. Ya udah, nyampe sejak kejadian itu teman saya tuh nggak pernah mancing di rawa itu lagi. Dia milih kalau mancing mau pancing pemancingan aja yang lain, yang nggak ada ibaratnya. Saya tanya kayak begitu nggak ada gitu. Akhirnya terus dari situ alhamdulillah udah sehat lagi, dianya bilang makasih kayak gitu. Nah terus dari situ pelajarannya yang kita ambil ya, kata Mas Soto, kita mancing di daerah, kalau di daerah yang kita nggak kenal ada sesuatu, makanya sebelum mancing baca doa dulu ya, doa tadi itu, doa mohon perlindungan dari kejahatan. Nah, kalau ada yang aneh-aneh jangan dicungkil-cungkil kayak tadi iseng itu, biarin aja dia lewat, mungkin cuma lewat doang nggak apa-apa itu. Nah itu horor juga dari situ. Nah, ada lagi ini di rawa itu juga nih kejadiannya. Di rawa itu dulu kan itu rawa punya apa, kangkung sama rumput tuh. Nah, dulu pas mau Idul Adha kan almarhum bapak saya tuh mau kurban kambing, beli kambing. Saya kan tiap sore jam habis asar gitu nyariin rumputnya. Nah, saya nyari rumput di rawa itu tuh, nyemplung segini, sepaha airnya, bawa karung, potong-potongin rumput kangkung, kumpulin. Nah saya lagi nyari rumput-rumput itu, saya nggak berasa udah mau maghrib. Tuh, udah mau maghrib jam 5:30, udah dapet sekarung penuh tuh. Nah, saya ke pinggiran rawa, jalan naik pinggir rawa, ke sebelah sana ada pohon seri. Nah di bawah pohon seri ada cewek ngeliatin saya tuh. Saya kaget tuh, astagfirullahaladzim, kok ada cewek di situ. Ceweknya senyum, tapi saya kan ini rawa, maghrib nggak mungkin ada orang. Wah ini pasti nggak beres nih. Udah buru-buru saya masukin karung, langsung buru mabur saya manjat tembok keluar. Udah, wah. Nah itu juga pengalaman horor saya waktu nyari rumput di rawa itu, ketemu penunggunya. Cewek cakep, tapi kan itu bukan manusia. Nggak mungkin logikanya di rawa maghrib pada cewek. Nah, ya kan nggak masuk akal. Maghrib pada cewek dari mana coba? Ya, sedang itu manjat tembok, tangganya cuma setengah tembok, masih 1 meter lagi naik tembok. Sedang sebelah tembok sana emang ada rumah punya anak cewek, tapi kan nggak mungkin berani mau maghrib naik ke dalam rawa. Akhirnya ya udah saya kabur, buru-buru pulang. Ngapain lari-lari, waduh mak, ketemu jurik saya bilang di rawa tuh. Lagi nyampe mau maghrib kamu nyarinya, nggak usah sampai maghrib, jam 5 udah dapet karung, udah pulang. Udah tau rawa belakang serem katanya gitu. Apa sih mak, pengalaman itu. Nah itu sebagian pengalaman horor yang saya alami di rawa belakang rumah. Sampai sekarang pun kata teman-teman saya masih horornya masih ada katanya gitu.
horornya masih ada di situ. Tapi sekarang jadi sebagian rawa kesononya itu jadi pemancingan. Nah, sama teman saya di inisiatif dibikin pemancingan, jadi ramai, ada yang mancing di situ, mancing sampai malam. Tapi karena itu rame-rame, orang nggak takut lah mancing rame-rame. Cuman menurut cerita-cerita yang pada mancing malam, kalau ada yang mancing malam cuma berdua bertiga, kadang itu dari tengah empang itu keluar asap, cuman pada ngeliatin bengong aja tuh, asap apaan kata gitu, di tengah empang kok keluar asap gitu. Kalau ada yang ngerokok di situ, ada yang ngerokok sambil nyelam kata gitu. Tapi ya itu ya lucu jadinya, mau ada yang ngerokok di tengah empang katanya. Ya itu pengalaman horor saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada lagi nih cerita horor di pemancingan lagi nih, pemancingan yang tadi itu. Ini ada anak RT sebelah sana. Lagi itu habis hujan, banjir, kan dimatiin itu lampu pemancingan, lampunya dimatiin karena takut banjir, takut konslet. Dia nekat tuh jam 5 datang, tanya tuh sama teman saya, woi mau ngapain lu, mancing kata gitu, orang banjir juga lu, gelap gak ada lampunya. Malah nggak ada apa-apa. Nekat tuh anak mancing, dia mancing asik aja. Katanya mancing terus dapat lele segini satu. Dia mancing lagi maghrib tuh di masjid, ajan maghrib. Tapi tuh anak ajan maghrib cuek aja, emang kebangetan sih tuh anak, bukannya tinggal dulu sholat, ya ajan cuek aja mancing. Nah, dia lagi mancing, tahu ada anak ibu yang jualan sono di samping dia, bang dapat bang. Dia nengok, astagfirullahaladzim, neng lu kapan datangnya kan gitu, kok tahu udah di sebelah. Iya bang, saya cuma ngeliatin aja sih abang, kok berani banget maghrib lampu mati, nggak ada temennya, mancing sendirian, saya temenin deh bang kata gitu. Dapat nggak? Dapat satu neng katanya. Ya udah, dia mancing lagi sebelah sono loh bang katanya, ikannya mungkin banyak sebelah sana lah. Dia pindah tuh ke sebelah sono mancing. Dia mancing, dia lihat ceweknya masih sono, jarak 3 meter lah, dia masih mancing gini asik. Tahu suara cewek itu ada di sebelah kiri dia. Gimana bang, dapat nggak? Dia nengok, oh kapan kamu pindahnya kali? Kok tahu udah di sebelah kiri saya kali? Dimakan nggak katanya, dapat nggak bang? Nih makannya gitu-gitu aja, biarin dulu bang, kalau udah di bawah selam lampungnya baru ditarik. Oh ya gitu ya, iya. Dia mancing lagi, dapat tuh satu, wah dapat lagi lele. Udah, dia mancing lagi, terus yang cewek anak ibu pedagang itu kan tadi sebelah kiri dia, tahu udah di kanan dia. Bang, udah mau malam, abang pulang, jangan di sini abangnya kata gitu. Abang pulang udah gelap nih bang, terbahaya loh kata gitu. Tapi dia cuek aja, nggak ada apa-apa neng. Emang abang nggak takut? Wah nggak takut kata gitu. Dia mancing aja tuh,
Terus suara ceweknya udah pindah lagi, ada sebelah kanan dia. Abang bener nggak takut? Nggak. Coba abang lihat saya gitu aja, nengok lihat, langsung teriak. Rambutnya langsung mungkin kayak kesetrum berdiri. Matanya melotot, wow gitu. Langsung ngeliat serem gitu ya. Mukanya serem berubah jadi serem. Dianya langsung teriak, wah setan. Lari tuh nyampe nyebur empang dia. Langsung manjat tembok, langsung kabur, bikin geger kampung lah, maghrib-maghrib. Terus orang-orang pada keluar, ada apa. Dia nggak bisa ngomong, cuman teriak-teriak setan, kabur. Pancingannya ditinggal lah tuh, udah nggak peduli sama pancingan, pokoknya melarikan diri. Orangnya udah kabur, akhirnya kan heboh lah. Teman-teman saya yang rumahnya deket Empang pada bilang, tadi udah gue bilangin lampu mati, Empang tuh gelap nih. Ya akhirnya ya itu ditemuin sama juritnya. Udahlah, anaknya ibu yang pedagang itu lagi ngaji di masjid habis maghrib. Jadi itu nyaru jadi dia ada di situ. Makanya kalau takut jangan berani-berani. Kalau berani jangan takut-takut. Gitu. Akhirnya begitu. Wah, udah berapa hari, pagi-pagi tuh orang itu datang lagi. Woi, kampret, lu masih berani lagi lu kemari? Nah ini siang ini katanya, siang gak ada setan. Lu kenapa lu kabur lagi tuh? Baru dia tuh cerita A sampai Z dah tuh. Cerita pantes lu sih udah dibilangin ajan maghrib juga bukannya tinggal pulang sholat sono, asik aja di Empang. Akhirnya kan lu ngalamin kayak begitu, ditakutin kan. Sejak kejadian itu orang itu kalau mancing beraninya pagi nyampe sore, udah nggak berani mancing malam lagi. Dia kapok katanya, atut katanya. Udah dari itu orangnya udah nggak pernah mancing malam, udah nggak berani lagi. Ya itu salah, itu juga bagian dari cerita horor di Empang situ. Jadi ya sekian dulu nih cerita horor dari saya. Ini juga cerita di Empang pemancingan itu lagi. Banyak banget ya. Ini horornya lain lagi. Kalau ini cerita si Ali. Si Ali kan senang mancing. Si Ali itu mancing tuh. Tapi Ali mah orangnya berani. Malam-malam dia mancing. Jam 9 malam baru berangkat mancing ke Empang situ. Tapi itu lagi udah nggak banjir, nggak musim banjir. Dia mancing. Lagi mancing tuh. Itu apa? Sambil ngerokok kan. Kepus sudah kayak kereta api tuh, bus. Terus lagi ngerokok, pucuk. Jika pancingan bangkunya panjang tuh, bambu, bikin bangku panjang gitu nyampe ke ujung-ujung, ada 10 meter. Dia duduk kayak bangku di sebelah sini, dia tuh ada yang duduk menekuk itu ke bawah. Terus dia berasa, siapa lu? Lama dia ditanya gitu, siapa lu? Ngapain lu sini? Dia di kupingnya dengar suara, lu ngerokok sendirian baik, gua kagak dibagi kali gitu. Waduh, ada hantu minta rokok. Emangnya lu mau gitu? Iya gua bagi lah, lu ngerokok sendirian enak amat, gua bagi. Dia bilang gitu, suaranya itu, gua bagi.
Terus lah gue ngebagi lu gimana caranya? Itu rokok udut lu nyalain, buang aja ke tengah empang katanya gitu. Tengah empang, ntar ikan gua giring dah biar makan mancing lu katanya gitu. Mah bener nih, janji. Iya, pokoknya ntar lu ikan gua giring ke tempat lu dah biar lu yang dapat banyak katanya gitu. Biar teman lu pada boncos. Hantu ada juga ngerti bahasa boncos. Jadi kata si Ali, hantunya itu kayak orang zaman dulu pakai baju pangsi hitam-hitam, kayak pendekar Betawi gitu zaman dulu. Bagi gua katanya rokoknya, udah nih nyalain sama Pak Ali itu rokok dibuang ke empang. Itu air muter begini, rokoknya nyelempus. Oh iya, rokoknya nyala gitu, langsung hilang ke dalam. Udah si Ali mancing, wow narik terus tuh katanya. Ada temennya 2 orang mancing, heran, Li, lu dapat nggak berhenti lu? Dia dapat berapa? Hampir 1 karung. Bayangin dapat ikan lele hampir 1 karung. Yang temennya nemenin teman orang mancing juga tuh 2 orang cuma dapatnya paling 3. Ali sendiri dapat 1 karung sampai ke bengong-bengong gitu. Akhirnya bawa nyampe subuh tuh Ali itu mancing, dapat itu bertiga mancing sampai subuh tuh. Ali dapat sekarung, yang itu cuma dapat 5, yang satu dapat 5. Bawa pulang, ya udah akhirnya pagi-pagi sama Ali ya dibagi-bagiin tetangga ikannya. Habis buat apaan ikan 1 karung, makan sekeluarga juga nggak habis. Akhirnya dibagi-bagiin semua yang mau, dibagiin. Udah, jadi rezekinya bagi-bagi. Jadi kalau mancing di empang situ ya itu penunggunya situ juga macam-macam, ada yang usil, ada yang enggak. Akhirnya ya udah gitu. Nah, itu cerita si Ali. Ketemu hantu tapi hantunya minta rokok, tapi gue dibantuin ikan digiring biar makan bandingan gue gitu. Nah itu satu juga cerita horor, tapi cerita horornya yang nggak menakutkan, cuma jadi gimana ya. Nah itu pengalaman si Ali di pemancingan situ. Pokoknya si Ali kan bisa ngeliat, jadi bilang banyak penunggu situ. Itu Ali pemancingan di situ. Lainnya masih Ali waktu mancing di BDN. BDN ada empangnya gede tuh. Si Ali mancing di situ. Si Ali mancing, ngajak temannya, mana si Gundil namanya. Katanya Ali, Gundal-gundil. Lu kemana Li? Mau mancing gua di mana? Temannya namanya Gundal-gundil. Gundil. Gundal-gundil berarti. Iya, nggak tahu hobinya gundal-gundil kali. Oh, temannya Ali gundal-gundil. Soalnya kecilnya kalau nggak pakai celana dia lari gundal-gandul, katanya begitu. Iya, gundal-gundul ya. Akhirnya ikut tuh si Gundil. Ayo, Gundal-gandil. Iya, si gundal-gandil nih ngikut mancing. Gundil katanya. Gundal-gandil. Lu nggak takut kan? Enggak takut. Ya udah di BDN mancing tuh. Mujairah kan gede-gede di sana, sama gabusnya gede-gede. Pertama mancing, ting. Terus dengar tuh ada suara. Si gundal-gandil nanya ke si Ali, Li, suara apa itu, Li? Suara apaan? Itu lu dengerin. Wah, itu mah
Bakun katanya. Bakun apaan? Bakunti aja. Wah, si Gundal Gandil langsung mukanya pucat. Dia ada di mana itu? Di pohon yang belakang kita ini, pohon gede. Gundal nengok ke atas. Samar-samar dia lihat lagi duduk goncang-goncang kaki. Langsung Gundal Gandil itu kabur. Wah, aku balik dah. Wah, langsung kabur dia pulang. Gak balik lagi, ditungguin gak balik lagi. Wah, gua nggak mau ikut mancing lu di sini lagi. Banyak setannya katanya gitu. Akhirnya si Gundal Gandil kabur. Oh, jadi Gundal Gandil kabur aja. Udah nggak berani diajak. Kalau si Ali kan nggak, Gundal Gandil ayo ikut mancing, nggak mau, banyak jurik. Gua dibawa lagi kata dia gitu. Ayo udah dari gitu si Gundal Gandilnya itu udah nggak berani ngikutin. Kalau sama Ali diajak mancing nggak mau dia. Itu cerita horor dari nyambungnya si cerita mancingnya si Ali di Empang situ sama dia di BDN mancingnya itu. Sama si Gundal Gundil. Sampai si Gundal takut. Orang si Gundal pernah lagi tiduran di depan rumahnya, dibangunin. Dia tidur teras rumah, ketiduran dia. Nggak tahu lagi mabok apa-apa. Mabok air. Iya kali. Masuk angin. Dia lagi tiduran di teras rumahnya, kakinya dikilik-kitik. Dikilik-kitik kakinya. Dia bangun, kok ada cewek dekat kaki dia duduk. Bang Gundil langsung, kamu siapa? Abang Gundil gitu. Ngapain tidur? Kebanyakan itu. Ngapain kamu tidur di luar sini? Daripada abang tidur sendiri saya temenin. Bang Gundil langsung bangun tidur, pikiran nyawanya belum ngumpul kali ya, ngumpul terus sadar. Wah, setan, langsung lari gedor-gedor pintu. Wah, rumah kayak dilanda gempa dah tuh, dia gedor-gedor pintu sekencang-kencang. Maknya bangun bukan gitu, lu udah gila lu ya, malam-malam gedor-gedor pintu. Langsung buka tutup. Ngapa lu? Ada setan mak, katanya gitu. Gundil kabur ke atas tuh, rumahnya kan tingkat, kamar dia kan di atas. Begitu dia sampai kamar dia langsung tidur lagi, plek. Itu kan di tingkat rumahnya. Jendela kamarnya diketok-ketok. Tok. Abang Gundil. Ini. Gitu dia buka kording jendela. Wah! Abang Gundil langsung semaput. Semaput langsung. Aduh. Ada Abang Gundilnya semaput dah tuh. Semaput dia, ya udah sampai pagi. Dia ketakutan berarti. Iya. Gundal Gundil Ketakutan. Akhirnya ya itu. Abang Gundilnya itu. Abang Gundilnya akhirnya semaput, ya bangunnya pagi. Besoknya baru cerita tuh ke anak-anak tuh, heboh jadinya. Makanya kata anak-anak, makanya lu tidur punya rumah, tidur dalam rumah, ngapain lu tidur di teras di luar? Temen hantu. Udah tuh di luar sini hantunya banyak, kayak gitu. Lu yang nyari penyakit sih, kayak gitu. Ya begitu, itu pengalaman si Gundil. Pengalaman Pak Bowo apa? Pengalaman ya tadi itu yang dekat rawa yang jadi Empang itu. Terus ada lagi nggak pengalaman Pak Bowo? Pengalamannya lagi, horor lagi ya. Cuma dengar suara doang. Di mana? Ya di situ. Oh, gimana? Di rumah lagi pulang malam-malam, cuma ada suara.
Tolak-tolak nggak ada orangnya. Tolak-tolak nggak ada orang, ya udah masuk rumah, tutup kunci, udah kaki baru langsung tidur. Itu pengalaman saya. Pengalaman ya horor, saya horornya campur aduk ini. Akhirnya begitu. Ya horornya cuma begitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin ceritanya nggak beraturan. Tapi ini dari pengalaman saya, pengalaman teman saya, kejadian horor di daerah tempat saya. Ya kalau ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk para subscriber saya, teman-teman semua. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.